Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih adik-adik sudah bersempat ya untuk melihat kuliah kita ya melalui asinkron. Baiklah, hari ini kita masuk ke pertemuan 11 ya. Masih melanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin bicara tentang induksi elektromagnetik ya. Kemudian sebelumnya adalah induksi magnet. Adalah dua hal yang berbeda ya antara induksi magnet dengan induksi elektromagnetik. Mungkin adik-adik masih ingat kemarin bahwa alat untuk induksi alat yang dihasilkan dari prinsip induksi elektromagnetik kemarin ada apa saja? Yang pertama itu adalah motor DC, kemudian ada generator gitu ya. Kemudian dan lain-lain ya. Baiklah. Saya akan coba share screen dahulu ya. Saya share screen ini. Nah, hari ini kita akan bicara tentang rangkaian listrik ya. Jadi kemarin kita sudah pahami bahwa rangkaian listrik itu ada alternating current dan derivative current ya, atau rangkaian AC dan rangkaian DC ya. Kemudian ada arus AC dan arus DC. Kalau rangkaiannya itu adalah rangkaian seri dan rangkaian paralel ya. Rangkaian seri itu sederhananya adalah hambatan bila disusun seri akan memiliki hambatan lebih besar. Namun tegangan pada masing-masing hambatan menjadi lebih kecil ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang kita cari tahu yang kita redam itu adalah tegangannya semakin besar ya, kemudian hambatannya menjadi kecil ya. Begitu. Kemudian saya lanjutkan hambatan pengganti ya. Beberapa hambatan yang disusun seri dapat diganti dengan hambatan sebesar jumlah semua hambatan tersebut. Ini contohnya adalah resistor 1, resistor 2, dan resistor 3 ya. Kemudian di sini ada resistor. Kemudian resistor total itu sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ya. Ini kalau disusun seri. Kemudian bila R1-nya 30, R2-nya 40, R3-nya 10, berarti berapa itu? Tadi? Iya, betul ya. R total itu sama dengan R1 ditambah R2 ditambah dengan R3 ya. Nah, jadi jawabannya adalah 80 ohm ya. Kemudian saya lanjutkan tegangan pada seri ya. Ini adalah voltage 1, voltage 2, voltage 3 ya, atau tegangan 1, tegangan 2, dan tegangan 3 ya. Disebut dengan tegangan total. Nah, kalau rangkaian seri seperti apa mencari tegangan totalnya? Ya, betul ya. Jadi tegangan 1 ditambah tegangan 2, kemudian ditambah tegangan 3 ya. Itu. Nah, ini ya. Kemudian kalau bicara tentang arus, beda atau sama? Sama saja ya. Jadi tadi ada hambatan, ada tegangan, kemudian ada arus ya. Jadi di sini ada I1 ya, kemudian ada I2, kemudian ada I3. Nah, kira-kira sama atau berbeda ini adik-adik ya. Jadi ada arus ya besar, kemudian melewati R1 ya. Kemudian dia menjadi reduksi atau ditambah kira-kira. Ya, reduksi ya, terkurangi ya arusnya. Kemudian masuk lagi ke resistor 2 menjadi kurang, masuk lagi resistor 3 menjadi kurang ya. Berarti apa? I total sama dengan I1, sama dengan I2, dan sama dengan I3 ya. Oke, pertama adalah kita akan lihat ya beberapa sifat dari rangkaian seri ya. Ini contohnya ya. Jadi menyalanya sama. Kemudian kita masuk ke rangkaian paralel ya. Di sini adalah rangkaian paralel, ada sebuah lampu yang disusun paralel ya. Paralel bersusun ya antara lampu 1 dengan lampu 2 ya. Kemudian ada lampu 3. Nah,
Rangkaian paralel itu apa sih? Bila beberapa hambatan disusun secara paralel, maka hambatan totalnya menjadi lebih kecil dari masing-masing hambatan. Ya, cuman menangnya adalah tegangannya tetap. Begitu kira-kira, Adik-adik ya. Kemudian hambatan pengganti pada rangkaian paralel, ini R1 ya, R2, R3, berarti R totalnya bagaimana? Nah ini, kalau tadi kan rangkaian seri kan R1 ditambah R2, kemudian ditambah R3. Kalau untuk rangkaian paralel, R totalnya bagaimana rumusnya? Nih ya, 1/R sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 ya. Itulah disebut dengan R total. Contohnya adalah jika 10 ohm ya, R2-nya 15 ohm dan R3-nya 30 ohm, berapakah hambatan pengganti dari rangkaian atas ya. Jadi kita 1/10, 1/15, 1/30 ya. 3, 2, 1, 1/30 ya. Berarti sama dengan 6/30, kemudian sama dengan 5 ohm ya untuk hambatan penggantinya. Silakan nanti dicari-cari ya untuk rangkaian seri dan rangkaian paralel ya. Kemudian ini kalau untuk di rangkaian paralel voltage-nya berbeda atau sama dengan rangkaian seri ya. Coba kita lihat. Nah, ya. Voltage itu sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Kalau yang ditanya tegangan ya, berbeda kondisi kalau yang ditanya adalah arus ya. Begitu. Bahwa arusnya akan terminimalisasi, kemudian tegangannya akan sama ya. Nah, I berarti berapa? I1 ditambah I2 sama dengan ditambah I3. Oke, sifatnya bagaimana? Sifatnya adalah, nah, sifat rangkaian paralel, ya. Adik-adik bisa lihat di sini ya. Berarti tegangannya berapa? Tegangannya sama, ya. Sifatnya rangkaian paralel itu tegangannya akan sama, ya. Gitu. Kemudian ada lagi yang disebut dengan rangkaian campuran. Ya, rangkaian campuran itu terdiri dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ya. Oke, berapakah hambatan total dari rangkaian di samping? Ya, jawab. Nih ya, 1/30, 1/15 ya. Kemudian kita jadikan R totalnya dahulu ya untuk rangkaian paralel. Kemudian baru nanti kita tambah ya. Jadi 30/3 sama dengan 10. Nah, 10 ini kemudian kita masukkan ke dalam rangkaian seri. Ya. Nah, 10. Begitu ya kira-kira ya. Jadi ya, gampang ya ini ya untuk menghitung rangkaian paralel dan rangkaian seri ya. Kalau rangkaian seri tadi R sama dengan R1 tambah R2 dan tambah R3. Kalau paralel berapa? Kalau paralel R sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 ya. Kalau rangkaian campuran bagaimana? Nah, yang paralelnya kita jumlahkan dahulu kemudian kita jadikan seri ya. Ini 10 ya, kemudian kita letakkan di sini kemudian kita tambah ya, 10 tambah 10 tambah 5. Jadi sama dengan 25 ya. Nah, kalau yang ini bagaimana nih? Nah, ini ya. Berarti berapa ini? Coba saya beri waktu ya untuk adik-adik menghitungnya kira-kira ya. 7, 8, 20 dan 10 ya. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, ya tambah dahulu. Kemudian 15 ohm ya, kemudian R itunya sama dengan 30 ya. Sudah dapat. Ini adalah 15, RS2-nya adalah 30 ya. Berarti 1/15 ditambah 1/30 ya, 3/10 berarti sama dengan 10 ya. Oke. Berapakah hambatan total dari rangkaian di samping? Ya, itu sama dengan 10 ohm.
Oke, saya lanjut. Begitu ya kira-kira ya, adik-adik ya, untuk rangkaian seri dan rangkaian paralel ya, hubungannya dengan tegangan, kemudian hubungannya dengan arus. Oke. Itu sedikit saya akan sampaikan tentang rangkaian seri dan paralel. Kemudian kita masuk ke tentang pembangkit ya, atau trafo ya. Karena nanti ada hubungannya rangkaian seri dan paralel ini dengan trafo ya. Gitu. Baiklah, ini adalah tentang trafo atau disebut dengan pembangkit arus bolak-balik ya, atau pembangkit arus bolak-balik untuk alternating current. Oke. Arus alternating current itu apa sih? Begitu ya. Arusnya itu besar dan arusnya berubah-ubah ya, karena dia adalah arus yang bolak-balik, betul. Dan dia berbentuk gelombang sinusoida ya. Sinusoida itu ada puncak, ada lembah, ada puncak, ada lembah ya. Itu sinusoida. Kemudian penggunaan secara umumnya arus listrik dari PLN dan ke rumah ya. Jadi yang kita tahu dan kita nikmati itu di rumah itu disebut dengan listrik AC ya, atau listrik bolak-balik. Ya, yang paling gampang kalau kita pegang kabel yang dialiri arus listrik AC itu akan terasa nyentrum ya. Begitu. Kenapa? Karena tegangannya besar, 220 volt. Kemudian sinyal radio melalui kabel ya. Ini juga nih. Nah, ini ya, arus AC itu mempunyai puncak atas dan puncak gelombang bawah ya. Atau saya sebut dia dengan puncak atas, kemudian ada lembah, ada puncak, ada lembah ya. Satu kali puncak ke puncak lainnya itu disebut dengan satu cycle ya. Itu disebut dengan satu cycle ya. Kemudian kecepatan dari puncak ke satu, puncak kedua itu disebut dengan waktu ya. Kecepatan memuncaknya ya, dari puncak satu ke puncak kedua itu disebut dengan waktunya. Oke. Karakteristik gelombang AC ini disebut ada periode. Periode itu adalah lamanya waktu dalam detik yang dibutuhkan gelombang untuk mengulang suatu pembentukan gelombang ya, dari awal hingga akhir. Nah, disebut dengan cycle tadi deh ya. Jadi dia dibentuk dari awal, turun, kemudian naik lagi. Ini disebut dengan T ya, atau waktu per periodiknya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan frekuensi. Ada besar yang menyatakan berapa kali gelombang berulang selama 1 detik ya, atau disebut dengan hertz ya. Jadi hertz itu adalah dalam 1 detik dia mempunyai cycle berapa kali ya. Misalnya kalau kita bisa lihat contoh, misalnya ada 10 hertz ya, berarti dia 10 kali cycle ya dalam 1 detik. Jadi 1 ya, 2, 3, terus sampai ke 10. Itu disebut dengan 10 hertz ya, atau 10 cycle dalam 1 detik. Begitu ya kira-kira ya. Oke. Kemudian ada lagi yang disebut dengan tegangan sinusoida. Dapat dituliskan dalam bentuk persamaan tegangan sebagai fungsi waktu. Tegangan yang dihasilkan oleh sebuah generator listrik ya, yang berbentuk sinusoida atau volt sama dengan Vmax sin omega T ya. Kemudian arus yang dihasilkan juga sinusoida mengikuti persamaan I besar sama dengan I max dikali sin dikali omega T ya. Dengan V sama dengan tegangan listrik I V max kali I max kali omega ya. Ini ya. Ini adalah penjelasan dari persamaannya ya, adik-adik ya. Oke, kita lanjut. Sudut fase dan beda fase ya. Voltage dan arus, tegangan dan arus. Kalau tegangan tadi itu sama dengan Vmax dikali sin omega T, kalau arus itu Imax dikali omega T ditambah 90 derajat. 90 derajat itu apa sih sebenarnya? Itu satu cycle ya, satu cycle. Oke, besarnya selisih sudut fase antara kedua gelombang tersebut dengan beda fase. Antara tegangan dan kuat arus listrik terdapat beda fase sebesar 90 derajat. Arus akan mendahului tegangan dengan beda fase sebesar 90 derajat ya. Jadi titik gelombangnya itu berbeda antara tegangan dan arus ya. Dalam satu rangkaian arus bolak-balik, persamaan antara arus dan tegangan dinyatakan dalam persamaan I max sin omega T, dan volt tegangan
tegangan max dikali omega T kurangi 45 derajat. Ya, kalau dia dibalik ya. Kalau 90 derajat tadi kan itu dia melalui beda fase ya, sebesar 90 derajat. Oke, kita lanjut. Nilai tegangan dan arus AC selalu berubah. Berubah nggak? Iya, berubah. Ya. Makanya peralatan elektronik di rumah kita ya, kalau adik-adik lihat di belakangnya, dia ada tulisan menerima ya 200 volt sampai 230 volt ya. Karena apa? Jaringan listrik itu tidak akan pernah stabil ya. Kenapa tidak pernah stabil? Iya, karena dia gelombang. Dan gelombangnya itu berbentuk sinusoida ya. Dalam mengukur besarnya tegangan AC dan kuat arus bolak AC, kita menggunakan nilai efektif ya. Nah, nilai efektif inilah yang digunakan alat namanya multimeter untuk mengukur nilai tegangan ya. Nilai efektif pada arus bolak-balik diukur berdasarkan nilai arus searah sehingga menghasilkan jumlah energi panas yang sama dengan nilai tahan yang sama. Nilai efektif akan selalu sama dengan seper akar 2 dikali Vmax atau 0,707 dikali Vmax ya. Jadi kalau bicara tentang ketetapan nilai efektif itu nggak akan pernah berbeda ya. Yang berbeda itu adalah tegangan max-nya ya. Itu. Karena tegangan max itu bisa berubah-ubah. Kemudian kita lihat lagi jika diketahui persamaan tegangan dari sebuah rangkaian ya adalah V dikali sin 100 volt, berapakah nilai tegangan maksimalnya berbanding nilai tegangan efektifnya? Ya. Oke. Kita sebentar ya. Iya. Nah, kaitannya dengan yang tadi ya, nanti adik-adik ini akan bisa ini ya. Kenapa kita berbicara tentang trafo ya atau pembangkit arus bolak-balik ya. Jadi dari arah tegangan inilah kita akan mengetahui seberapa besar dan seberapa kecil arah tegangan yang akan kita naikkan dan yang akan kita turunkan. Begitu ya kira-kira ya. Nah, kalau tegangan yang dihasilkan oleh suatu generator itu berbentuk sinusoida, berarti tegangannya itu sama dengan tegangan maksimal dikali sin omega T. Ya. Ingat Vmax ya, kenapa tidak Vmin? Nah, itu pertanyaannya. Ada yang bisa jawab kira-kira? Oke. Ya, karena kita tidak tahu nilai terendah dari sebuah tegangan karena frekuensi dari sebuah tegangan itu akan naik dan turun ya. Makanya kita menghitung titik puncak yang paling atas ya dan kecepatan satu cycle-nya itu. Makanya kita mencari nilai Vmax-nya saja ya. Begitu kira-kira. Kemudian saya lanjutkan. Ini ya. Nilai tegangan dan arus listrik berubah untuk mengukur tegangan dan kuat arus listrik bolak-balik. Oke. Mungkin itu dulu deh ya untuk pembangkit arus bolak-balik ya. Kalau bicara masalah tegangan. Nanti saya sih pengen bahas tentang trafo ya sebenarnya. Ya. Trafo itu nanti alat yang dihasilkan dari prinsip pengubah tegangan ya. Begitu kira-kira deh. Tapi nanti kita coba akan cek lagi ya. Nanti coba kita akan lihat kembali di pertemuan besok ya untuk trafonya ya. Begitu ya kira-kira Dede ya. Tolong dipelajarin kembali ya tentang mengenai arus tadi ya. Tadi sudah kita bicara tentang arus paralel, rangkaian seri, rangkaian campuran ya. Begitu juga cara menghitungnya. Kemudian yang kedua tadi adalah sifat dari tegangan ya. Sifat dari rangkaian dan sifat dari tegangan juga kita sudah ketahui. Mohon dicari tahu lebih lanjut ya. Sekarang bebas ya, maksudnya itu mencari ilmu gampang sekali ya, melalui internet, melalui YouTube, dan lain-lain.
Begitu kira-kira untuk pertemuan saat ini. Silakan nanti kalau ada yang ingin berdiskusi, silakan tulis di kolom komentar YouTube atau di Google Classroom. Sebelum kita menutup pertemuan kita siang hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.